Terima kasih. Kita menunggu. Kita kembali kepada sesi yang kedua. Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gerakan fungsionalisme di benua Amerika. Di samping tadi kita sudah mengenal gerakan Gestalt yang begitu cukup familiar di Amerika, ternyata ada satu gerakan lagi, yaitu psikologi fungsionalisme yang juga cukup dikenal di benua Amerika. Fungsionalisme dipandang sebagai tahap transisi antara strukturalisme yang diperkenalkan oleh William Wundt dengan pandangan dari behaviorisme di benua Amerika. Fungsionalisme merupakan orientasi dalam psikologi yang menekankan proses-proses mental dan bukan isi mental, serta menghargai kebermanfaatan psikologi. Mungkin sama-sama perlu kita ketahui bahwa kenapa pandangan fungsionalisme ini begitu mudah digunakan di Amerika, dikarenakan masyarakat di benua Amerika ini orang-orangnya sangat pragmatis. Jadi psikologi ini dinilai salah satu ilmu pragmatis yang bisa dipergunakan dalam keseharian. Salah satu pencetus istilah psikologi fungsional di tahun 1898 yaitu Titchener. Dia sudah belajar banyak di Jerman, lalu dia kembali ke Amerika. Para fungsionalis ingin mengetahui cara kerja pikiran dan apa saja kegunaan pikiran, bukan sekedar isi dan struktur apa yang terlibat dalam proses-proses mental. Jadi memaknai dari setiap apa yang menjadi buah pikir seseorang itu adalah sesuatu yang ditekankan di dalam psikologi fungsionalisme. Jadi bagaimana cara bekerja, bagaimana seseorang mengambil satu keputusan sehingga menghasilkan pikiran atau keputusan yang diambil oleh orang tersebut, itu juga menjadi pengukuran dari para fungsionalisme untuk menilai aktivitas-aktivitas mental seseorang. Gerakan fungsionalisme memperkenalkan upaya Wundt untuk mengidentifikasi bahwasanya ilmu pengetahuan baru kepada masyarakat Amerika itu sangat dikenal, sangat mudah dipelajari. Namun dalam proses memasukkan strukturalisme, para fungsionalis membuang kekakuan yang ada pada sistem Wundt, kekakuan yang ada pada psikologi strukturalisme. Salah satu kekakuannya mungkin dapat kita lihat pada teori Darwin dan model Lockean yang berkembang di Inggris, namun telah membawa pengaruh yang besar bagi kemajuan Amerika dan mudah untuk diterima oleh masyarakat di Amerika. Alfred Binet yang seorang kebangsaan di Prancis mengembangkan tes inteligensi yang berstandar pertama kali digunakan secara luas hingga ke benua Amerika, yang direvisi dan distandarisasi ulang tes Binet di Universitas Stanford, Amerika, untuk digunakan dalam perekrutan pemuda Amerika menjadi tentara pada Perang Dunia Pertama. Psikologi mudah diperkenalkan di Amerika dikarenakan ilmu psikologi merupakan ilmu baru di universitas Amerika, sedangkan di Eropa jika ilmu pengetahuan tersebut diterima dengan skeptisme oleh para akademisi. Jadi di benua Eropa ternyata banyak kontranya, sehingga banyak ilmu pengetahuan itu yang berbenturan dengan aturan-aturan dari gereja. Makanya pada masa Renaissance atau era kegelapan, yaitu di benua Eropa, banyak ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang dikarenakan dihalang-halangi oleh kepentingan gereja. Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu yang independen mendapatkan keuntungan dari atmosfer Amerika dan memperoleh identitas dan stabilitas yang tidak diperoleh di benua Eropa. Nah, pragmatisme Amerika sehingga mereka mudah mengenal ilmu psikologi
merupakan sistem filosofis penduduk Amerika yang menekankan hasil bukannya metode. Ya, jadi dia melihat pada hasil, tidak melihat pada proses. Pandangan pragmatis tentang ilmu pengetahuan menerima berbagai pendekatan metodologis terhadap pengetahuan. Jadi pandangan pragmatis ini melihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk memperkenalkan pengetahuan ini kepada masyarakat. Beberapa tokoh psikologi Amerika yang ada di dalam fungsionalisme Amerika yaitu William James. William James dia berkontribusi dalam ilmu psikologi ini dengan menghasilkan satu karya yang cukup terkenal yaitu Principles of Psychology, dan menekankan bahwa pengalaman adalah arus kesadaran yang berkesinambungan. Lalu Charles Sanders Peirce yang setuju dengan Kant juga menekankan bahwa pikiran berkontribusi dalam pengaturan pengalaman dengan menghubungkan dan menyatukan informasi indrawi berdasarkan kategori-kategori yang ada. Jadi Charles Sanders Peirce dan Kant juga ikut dalam mengenalkan tentang apa yang disampaikan oleh William James terkait dengan pengalaman. Ya, pengalaman ternyata menghubungkan dan menyatukan informasi yang diterima oleh indra panca indera berdasarkan apa yang sudah kita kategorikan di dalam pikiran kita. Tokoh transisi yang lain di dalam fungsionalisme Amerika yaitu Hugo Sternberg. Hugo Sternberg adalah salah satu murid William Wundt. Ya, ternyata ada salah satu murid William Wundt yang meluruskan bahwa pendapat gurunya tentang strukturalisme itu belum tepat. Jadi Hugo Sternberg ini direkrut oleh James William untuk mengelola lab psikologi di Universitas Harvard. Sternberg ditunjuk sebagai anggota staf di Universitas Freiburg dan memulai pendirikan lab di sana serta mempublikasikan makalah tentang persepsi waktu, proses-proses perhatian dan pembelajaran serta memori. Salah satu karya Hugo Sternberg yaitu On the Witness Stand. Ini cukup dikenal, namun memperkenalkan upaya awal dalam psikologi forensik dan ia mengembangkan versi awal alat pendeteksi kebohongan. Tokoh yang lainnya adalah William McDougall, seorang individualis yang mencari arahnya sendiri dalam psikologi dan berlawanan arah psikologi Amerika di masanya. McDougall sebagai behaviorist memandang perilaku yang tampak yang dapat diamati sebagai refleksi atau cerminan aktivitas daripada psikologi. Uniknya, McDougall ini sepaham dengan Sigmund Freud yang mengatakan bahwa pola instingtual pada manusia itu merupakan aktivitas psikologi yang bersifat keturunan. Jadi Thanatos, Eros itu merupakan salah satu aktivitas psikologi yang menjadi faktor keturunan dari orang tua atau dari nenek moyangnya. Tokoh transisi yang lain adalah George Stanley Hart, ya, seorang psikolog awal yang paling mandiri di Amerika dan berperan penting dalam mengukuhkan psikologi di Amerika Serikat sebagai suatu profesi. Stanley Hart orang pertama Amerika yang bekerja di lab psikologi Wundt di Leipzig dan orang yang mendirikan lab resmi pertama di Amerika untuk penelitian psikologi di Universitas Johns Hopkins. Stanley Hart mendirikan jurnal berbahasa Inggris pertama khusus psikologi yang bernama The American Journal of Psychology. Baik, untuk sesi ini kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.